Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaria, mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dari dosen Bu Laila Sari, SAG MPD. Judulnya adalah Sistem Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Non-Islam. Slide pertama, pendahuluan, latar belakang. Pendidikan merupakan dasar manusia untuk memulai hidup, sehingga menjadi komitmen bersama bahwa pendidikan mempunyai peran yang penting. Pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari tabiat buruk menjadi tabiat yang baik. Pendidikan membutuhkan suatu sistem agar tujuan mulia dari pendidikan itu tercapai, dan makalah ini akan mencoba menjelaskan sistem dalam pendidikan. Slide kedua, yaitu rumusan masalah. 1. Apa pengertian sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan Islam? 2. Apa pengertian pendidikan non-Islam dan konsepnya? 3. Perbedaan pendidikan Islam dan non-Islam. 4. Perbedaan sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan non-Islam. Slide ketiga, pengertian sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur. Zahra Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak yang saling membantu untuk mencapai satu hasil. Slide keempat, pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan salah satu cabang ilmu pedagogi yang berkaitan dengan mendidik dan mempersiapkan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dalam perspektif agama Islam yang benar. Pendidikan Islam berorientasi pada ajaran dan nilai-nilai Islam dengan tujuan membentuk kepribadian Muslim. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara terencana dan sistematis dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada tahap awal yang terjadi karena interaksi antara mubalik dengan masyarakat. Sehingga melalui interaksi tersebut mereka mulai belajar mengenal Islam dan mengadakan proses belajar mengajar di masjid dan pesantren yang merupakan tempat pendidikan tertua yang ada di Indonesia yang semakin berkembang mengikuti zaman. Juga adanya lembaga pendidikan Islam setelah adanya pembaharuan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi yang berkembang mengikuti zaman yang modern, di mana lulusan dari lembaga tersebut menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Istilah-istilah dalam buku-buku ulama terdahulu yang menunjukkan makna pendidikan adalah sebagai berikut. Tansyiah, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia sejak kecil. Islah, yaitu perubahan kepada yang lebih baik. Ta'adib atau adab, yaitu menunjukkan sifat, watak, dan etika yang baik serta menjauhi keburukan. Tahzib, artinya pemurnian dan penyempurnaan jiwa manusia melalui pendidikan tentang keutamaan perkataan dan perbuatan. Tathhir atau tazkiyah, artinya membersihkan jiwa dari segala kotoran dan dunia, yaitu dari segala ucapan dan perbuatan buruk. Yang terakhir yaitu ta'lim, yaitu pendidikan. Tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara terencana dan sistematis dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Slide kelima, sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam adalah cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Sumber-sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Definisi sistem pendidikan Islam yaitu keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian Muslim berdasarkan Al-Quran dan Asas Sunnah. Sistem pendidikan Islam diantaranya pendidikan agama Islam, yaitu kegiatan pengajaran
bimbingan dan asuhan untuk mendidik anak agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan akhlakul karimah, yaitu kegiatan pengajaran pada adab yang menunjukkan sifat, watak, dan etika yang baik serta menjauhi keburukan. Meningkatkan keimanan, yaitu upaya untuk memperbaiki keyakinan dan perilaku agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem pendidikan Islam awal di Indonesia. Pada tahap awal yang terjadi karena interaksi antara mubaligh dengan masyarakat, sehingga melalui interaksi tersebut mereka mulai belajar mengenal Islam dan mengadakan proses belajar mengajar di masjid dan pesantren yang merupakan tempat pendidikan tertua yang ada di Indonesia yang semakin berkembang mengikuti zaman. Adapun lembaga pendidikan pertama di Indonesia yaitu masjid, madrasah, pesantren, sistem pendidikan agama Islam. Slide ke-6. Pendidikan non-Islam. Sistem pendidikan non-Islam berorientasi pada tantangan zaman dengan pola pikir untuk menatap masa depan dan mengesampingkan akhirat. Agama bagi mereka faktanya banyak menghalang-halangi kemajuan penalaran dan pembangunan. Fakta sosiologis menyatakan bahwa pendidikan non-Islam membuahkan sikap keterbukaan, kemandirian, kebebasan, dan keberanian. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dasar dari pendidikan non-Islam tidak lain hanya dengan menggunakan rasio. Ruang lingkup muatan pendidikan non-Islam hanya dibatasi pada muatan pendidikan yang bisa dipelajari, dipahami, dihayati, serta dibuktikan secara indrawi dengan keberadaannya yang kasat mata. Sistem pendidikan non-Islam diantaranya pembelajaran mandiri, yaitu menekankan pada pembelajaran praktis dan mengajarkan siswa cara memperoleh pengetahuan secara mandiri. Belajar memahami, bukan menghafal, yaitu hanya dibatasi pada muatan pendidikan yang bisa dipelajari, dipahami, dan dihayati secara dibuktikan secara indrawi dengan keberadaannya yang kasat mata. Pendidikan spekulasi filosof barat, yaitu pembelajaran pengembangan dan pengetahuan untuk mencapai tujuan hidup. Slide ke-7. Konsep pendidikan non-Islam. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dasar dari pendidikan non-Islam tidak lain hanya dengan menggunakan rasio. Ruang lingkup muatan pendidikan non-Islam hanya dibatasi pada muatan pendidikan yang bisa dipelajari, dipahami, dan dihayati serta dibuktikan secara indrawi dengan keberadaannya yang kasat mata. Hakikat pendidikan non-Islam hanya berorientasi pada dunia dan mengesampingkan akhirat. Slide ke-8. Perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan non-Islam. Perbedaan secara ideologi, yaitu Islam memiliki ideologi tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan non-Islam memiliki ideologi yang bersumber dari komunis, kapitalis, dan sebagainya. Perbedaan dari nilai, yaitu Islam bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai Sunnah, sedangkan non-Islam bersumber dari hasil penelitian para ahli. Yang terakhir yaitu perbedaan orientasi pendidikan, yaitu pendidikan Islam berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat, sedangkan non-Islam berorientasi pada kehidupan dunia saja. Slide ke-9. Kesimpulan. Keistimewaan sistem pendidikan Islam yaitu dasarnya adalah akidah Islamiyah, menjadikan akidah sebagai landasan di dalam pendidikan, membentuk kepribadian Islam, dan memberikan keterampilan dalam ilmu kehidupan. Slide ke-10. Saran. Metode penjelasan juga dapat dilakukan dengan diskusi agar pemahaman lebih mudah dipahami. Demikian presentasi dari saya. Maaf apabila terdapat kekurangan pada tugas ini.
karena sejatinya manusia tak luput dari kekurangan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.